Beda antara kafir Quraisy dengan Zionis. Kafir Quraisy, Abu Jahal CS, itu tanah mereka. Maka itu tanah mereka. Nggak mungkin kita usir gitu orang tanah mereka gitu kan. Ya, itu satu. Yang kedua, mengapa Nabi tidak melawan? Para sahabat diam saja. Karena syariat jihad itu belum turun. Syariat jihad itu turun ketika Nabi sudah pergi ke Madinah. Jelang perang Badar. Uzina lil nas itu kan. Diizinkan kepada kaum muslim untuk nyekotalu untuk memerangi. Itu di Makkah nggak ada. Makanya tidak ada satupun perang di Mekah. Karena belum diizinkan. Bukan masalah takut nggak takut ini. Nah, jadi beda konteks. Jadi lucu kalau ada yang mengkiaskan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, Nabi pernah hijrah ke Taif, kemudian ke Mekah, ke Madinah, dikasihkan dengan kaum muslimin di Palestina harus hijrah. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillah, ketemu lagi kita di podcast bersama IKADI. Alhamdulillah bersama kita ada guru kita semua ya, Ketua IKADI Kota Bogor. Assalamualaikum Ustaz Hipyani Basani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini sudah lama kayaknya kita sudah enggak. Ya, kalau ketemu itu banyak orang nanya apa kabar. Ya, sehat. Sudah lama kita tidak bersua ngobrol podcast kayak gini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan seperti yang di teman-teman lihat ya, ini latar belakangnya ada. Ini apa nih Ustaz sebenarnya Ustaz? Kata orang ini bukan Masjidil Aqsa. Iya, bukan. Ini jadi di Al-Quds itu kota itu banyak beberapa bangunan. Di antara adalah Dome of the Rock. Dome of the Rock. Tapi ini bagian dari Al-Quds. Dari bagian dari ini wilayah suci. Iya. Cuman bukan masjidnya. Ya, bukan masjidnya. Bukan masjidnya. Masjidnya kan banyak, ada Masjid Al-Qibli bla bla. Oh, iya. Tapi ini bagiannya sebenarnya. Bagian dari wilayah Al-Quds itu. Berarti kalau ini orang bilang ini bukan Masjidil Aqsa, nggak benar juga ya berarti? Maksudnya? Iya. Tapi bagian dari kompleks ya? Dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Oke. Nah, kita mau bahas ini teman-teman ya. Jadi karena memang sekarang ini lagi ramai ya Seth ya. Ada peristiwa yang teman-teman semua sudah tahu, kita semua sudah tahu, ada Taufan Al-Aqsa ya. Atau Badai Al-Aqsa. Nah ini ketika, mungkin review sedikit ya, 7 Oktober, Hamas tiba-tiba melakukan serangan militer ke titik-titik tentara Zionis Israel dan ternyata hari-hari berikutnya langsung dibalas oleh tentara Israel ya. Dan akhirnya timbullah banyak korban ya, terutama dari pihak Palestina ya, yang banyak sekali korban sipil ya. Dan per hari ini sudah ada 1.000 orang katanya. Lebih. 1.000 orang lebih yang menjadi korban ya. Itu sangat tentu bagi kita umat Islam ini adalah sebuah duka, dan ini adalah dari sisi kemanusiaan ini juga melanggar sekali ya Ustaz ya. Melanggar sisi kemanusiaan yang luar biasa. Nah, banyak yang bertanya nih Ustaz tentang peristiwa Taufan Al-Aqsa ini Ustaz. Bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz? Iya, tadi saya luruskan sedikit, tiba-tiba ya. Bagi kita emang tiba-tiba. Betul. Karena kita nggak dapat WhatsApp dulu dari pejuang Hamas. Betul. Kalau kita dapat WhatsApp dulu tuh nggak tiba-tiba rasanya. Jadi bagi kita tiba-tiba dan seperti menyalahkan Hamas gitu ya. Kenapa tiba-tiba menyerang? Tapi bagi Hamas ini bukan tiba-tiba. Serangan itu sudah diagendakan berbulan-bulan sebelumnya. Ya, nggak mungkin tiba-tiba ya. Kemudian yang kedua, jangan hanya lihat pada serangan itu, ya, tapi lihat pada runut peristiwa yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Bahwa Palestina itu ada yang punya rakyat Palestina, ya. Kemudian ada namanya penjajah. Jadi kita harus samakan frame dulu teman-teman ya. Jadi ada rakyat Palestina pemilik tanah, ada Zionis Israel sang penjajah. Nah, bagaimana disebut dengan penjajah? Ya, karena dulu sebelum 1917 wilayah Palestina itu milik rakyat Palestina, orang Palestina. Nah, ketika Perang Dunia Pertama ya, dimenangkan oleh sekutu Inggris dan kawan-kawan, di mana pada perang tersebut Turki Utsmani yang menguasai wilayah ini ya kalah bersama dengan sekutunya yang lain, sehingga praktis Palestina ini ya jatuh ke tangan Inggris. Ya. Nah, maka mulai saat itulah
di bulan-bulan November, di akhir tahun kalau tidak salah, mulai Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu ya mengizinkan, gitu kan, memberikan, sebenarnya bukan mengizinkan awalnya, memberikan ya sepetak tanah begitu kira-kira ya kepada orang Yahudi ini yang mengemis-ngemis minta tanah. Karena pada prinsipnya orang Yahudi ini kan dia punya ras, suku tapi nggak punya tanah. Emang kasihan emang ya. Jadi dia di mana-mana ditolak. Di Jerman dihabisin gitu ya. Nggak tahu kalau di Indonesia mungkin dibully juga kali gitu ya. Saking gimana yang ngeselin gitu ya. Jadi semua label kejahatan kan ada terrekrutnya di mereka. Pengkhianat, pendusta, tukang bohong gitu ya. Ngebunuhin Nabi. Ngebunuhin Nabi aja dibunuh gitu kan. Siapa mau bertetangga dan bersahabat dengan dia gitu kan. Sehingga ini dikasihlah tanah di sini. Nah dari situ kemudian mulailah penggusuran demi penggusuran sehingga sampai hari ini. Jadi kita harus samakan pemikiran bahwa rakyat Palestina yang di dalamnya ada Hamas dan pejuang lainnya ini pemilik sah karena mereka lahir di situ dan itu tanah nenek moyang mereka gitu ya. Dan Zionis Israel ini pendatang ya, yang dilegalkan oleh dunia Barat untuk menguasai sebagian dari negeri Palestina ini. Jadi ini bukan tiba-tiba. Bagi kita tiba-tiba, tapi bagi Hamas atau pejuang Palestina ini suatu yang direncanakan, ya, bukan tanpa alasan, tapi berbagai runut sebelumnya. Tapi ketika di zaman Turki Utsmani itu, apakah sudah ada orang-orang Yahudi yang di Palestina? Iya, jadi jangan khawatir ketika wilayah Palestina dikuasai oleh atau hidup dalam naungan Islam, bukan hanya Yahudi, siapapun ada di situ, mau Nasrani. Jadi memang siapapun bisa tinggal, itu kan sah. Nah, begitulah indahnya Islam. Ya, jadi nggak ada orang yang diusir, nggak ada, gitu ya. Silakan Anda mau beribadah, silakan. Bahkan Sayyidina Umar Khattab, gitu, ketika dia berhasil menguasai Palestina. Ada orang yang diusir, nggak ada. Bahkan Umar kan bikin masjid sendiri untuk dia sholat. Walaupun Sporandikus ya, rahib pendeta waktu itu ya yang mengizinkan Umar untuk sholat di gerejanya, tapi Umar nggak mau. Karena dia khawatirkan suatu saat itu akan di-stop dan kemudian diambil alih gereja. Enggak, itu milik Anda, kata Umar. Kami akan bikin sendiri, dan Umar bikin masjid Umar yang kita kenal hari ini. Nah, demikian juga di masa pemerintahan Turki Utsmani. Jadi umat Islam yang menaungi wilayah ini hidup dengan damai, tentram bersama dengan siapapun yang berada di tempat tersebut, termasuk orang-orang Yahudi. Bahkan kalau yang pernah Anda dengar tuh di zamannya Salahuddin malah hidup berdampingan dengan damai ya, Ustaz? Ya, itu pada abad sebelumnya, kan Turki Utsmani kan belakangan. Iya, belakangan yang terakhir. Salahuddin kan abad ke-11. Lebih jauh lagi ya. Ya, sekitar 200 tahunan sebelum pemerintahan Turki Utsmani. Itu sama juga. Sama juga. Ya. Ketika Salahuddin Ayyubi berhasil mengambil alih dari tentara salib waktu itu, siapapun bisa beribadah di sini, nggak ada orang yang dizalimi siapapun. Berarti sebenarnya kalau kita runut dari sejarahnya ketika zaman Umar, Salahuddin, bahkan terakhir ketika Turki Utsmani, tidak hanya umat Islam yang tinggal di situ, tapi ada umat Yahudi, ada Nasrani juga boleh. Kan bahkan hidup berdampingan dengan damai. Orang-orang Nasrani itu juga ada tempat-tempat yang dianggap bersejarah juga, yang mereka anggap itu tanah suci, dan boleh-boleh saja. Artinya berarti sebenarnya pemicu konflik ini adalah ketika yang tadi ya, ketika terjadi pengusiran. Bagaimana tidak orang yang sudah ratusan, puluhan tahun tinggal di situ, rumahnya diambil, disuruh mengungsi, dan itu bukan 1-2 orang, jutaan jumlahnya. Jadi kalau kita lihat persentase kira-kira, nanti mungkin silakan lihat datanya lagi ya. Penduduk Palestina itu kan hanya tinggal 5 jutaan lagi. 2 juta sekian ada di Gaza, dan sisanya di tepi barat. Sementara Israel kan sudah menganggap mereka sudah 8,8 juta, hampir 9 juta orang. Artinya begitu banyak yang tergusur dan terusir dari kampung halamannya. Jadi ini pemicu dari serangan itu, yaitu adanya penggusuran dan kemudian pengambil alihan tempat dan pembantaian yang sebelumnya sudah terjadi. Nah, yang lucu nih, Sat, nih, kalau Anda perhatikan banyak komen-komen netizen ya, walaupun kadang-kadang akunnya nggak jelas ya, yang followernya cuma sekian, yang pakai kode-kode yang Anda indikasikan sih bazar yang di ini ya, bazar Zionis gitu. Ya, bazar itu kata Ustaz Hilmi ada 2 ya. Pertama, bazar kiri. Bazar kiri itu yang menyebut bahwa Hamas itu membantai bayi, membantai penduduk,
dan seterusnya itu buzzer kiri. Buzzer kanan yang mengatakan Hamas itu anti Israel ya, dan Hamas itu Syiah. Itu buzzer kanan. Buzzer kanan. Jadi ada dua kubu buzzer ya. Semuanya nyerang-nyerang, dua-duanya nyerang-nyerang. Nah, ada yang nyalah-nyalahin Hamas. Jadi karena kenapa nih Hamas nyerang nih? Kan gara-gara karena Hamas nyerang duluan itu jadi legitimasi Israel untuk menyerang balik dan membunuh. Akhirnya terjadi korban-korban di Al-Quds, di Gaza, bayi dan anak-anak itu dan perempuan itu banyak yang akhirnya ini gara-gara Hamas nih gitu. Iya, ini kan kalau kita ilustrasikan ada orang nih, kita punya rumah, ada orang namu, ya, minta nginap semalam, kita kasihlah kamar. Ya. Minta nginap lagi dua hari, kita kasih, seminggu kita kasih. Lama-lama dia mau ngambil kamar sebelah, terus akhirnya diambil. Kita marah, kemudian kita pukul, kita ludahin. Terus kita disalahin, kan nggak bener gitu ya. Bagaimana Anda nyalahin orang yang rumahnya diambil gitu ya? Kemudian membalas. Ya. Ini nih dia nggak tahu sejarah kalau gitu ya artinya ya. Pertanyaannya, terus kalau nggak mau ngapain? Boleh, terus nggak boleh nyerang gitu kan? Nggak boleh nyerang. Terus mau ngapain? Kalau rumah kita diambil terus, dan itu terus menerus karena begini, target Israel itu pada tahun 2048, ya, mereka mendeklar penduduk Yahudi yang tinggal di Palestina itu harus 15,2 juta. 15 juta. Iya, 15 juta. Mereka akan terus ngajak yang lain untuk kumpul di situ. Gitu kan. Konsekuensinya apa? Akan terus ada penggusuran, gitu kan? Pasti akan ada rumah yang diambil lagi. Terus kita mau diam aja. Makanya di Instagram saya terakhir kan saya sebut bahwa kita boleh memilih dari 1 dari 3 opsi dalam penyelesaian Hamas atau dalam penyelesaian Palestina. Pertama, silakan kita diskusikan, kita pilih. Pertama, bagi 2. Sebagian untuk rakyat Palestina, sebagian untuk Israel. Jadi ini ide yang sederhana saja gitu ya. Win-win solution begitu kira-kira ya. Sudah kita bagi 2 aja. Ya. Palestina sebagian untuk rakyat Palestina dan sebagian untuk Israel itu kan. Kalau ini dibagi 2, itu ya sudah dulu, ya, tahun 67 dan seterusnya. Sudah pernah. Tapi apa yang terjadi gitu kan? Ya Israel terus menggerus dan ngambil. Berarti kan enggak memang enggak bisa terjadi. Orang patok tanahnya digeser-geser. Iya, digeser terus ya. Coba itu mungkin nanti teman-teman bisa tampilkan, kita tampilkan nanti peta Palestina itu dari tahun ke tahun yang terus bergeser ya. Tahun 48 sekian, 67 sekian, tahun 2000 terus ya. Yang sekarang dan tinggal nanggung-nanggung set ya. Kalau orang kan matok tanah digeser kan semeter 2 meter. Iya, ini menggusur ya. Berapa kilometer gitu ratusan. Jadi itu solusi pertama ya. Solusi pertama ini 2 state itu nggak bisa. Karena Yahudi nggak bisa dipegang janjinya gitu kan. Satu. Kemudian yang kedua bisa jadi begini. Mungkin usulan sebagian dari itu ya. Udah hijrah aja. Kan pindah aja kan, tinggalin. Toh cuma 5 juta penduduk rakyat Palestina kan, 5 juta kan dikit tuh, ya. Sebagian ke Saudi, sebagian ke mana? Turki, mungkin sebagian ke Bogor, kan sebanyak lahan di Bogor gitu ya, kita tampung lah bisa gitu kan. Toh saudara-saudara kita Muslim juga gitu ya. Nah, apakah masalah selesai? Enggak, karena target Israel itu bukan hanya Palestina. Jadi kalau kita lihat bendera Israel itu kan ada lambang. Garis biru di atas dan bawah, di tengahnya bintang David. Itu artinya apa? Mereka pengen mewujudkan ya kekuasaan David dulu dalam versi mereka yang membentang antara dua sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Itu kalau kita tarik jalan lurus, tarik garis lurus, itu artinya apa? Sebagian Mesir akan terambil, gitu kan? Seluruh wilayah Syam yang meliputi 4 negara itu akan masuk gitu ya. Di bagian bawah itu bagian utara Arab Saudi, Tabuk itu masuk semua itu. Jadi luas sekali gitu kan. Mau Saudi ngasih wilayahnya, mau Iran. Makanya Iran kan ketir-ketir juga. Makanya kalau kita bicara tentang Iran mengabari ngelawan, ini kalau dibiarkan dia petanya karena masuk gitu petanya kan. Terancam masuk gitu terancam di situ. Kalau jadi itu masalahnya. Nah, berarti solusi kedua enggak dong? Jadi pertama coret, yang kedua nggak bisa gitu kan? Jadi nggak mungkin orang Palestina pergi kemudian kita serahkan, mereka nggak akan diam ya. Nah, saya usul solusi ketiga. Apa itu? Israel yang hengkang, kan mereka penjajah. Jadi kembalikan negeri seperti 2017. Mungkin ada yang nanya, terus
mereka hengkang kemana, pergi kemana. Nah, terus mereka kalau dulu waktu ngusirin orang-orang Palestina, kita nanya mereka pergi kemana, kan nggak juga. Cuma kita pikirin gitu ya. Ente kadang-kadang ya. Kan Eropa banyak yang mau nampung ya. Terserah gue. Amerika aja lah banyak gitu kan. Yang penting pergi dari Palestina gitu kan. Soal kemana? Nah, kita nggak begitu mikirin. Amerika masih luas ke Amerika ya. Urusan sama Inggris, Palestina sama Amerika. Jadi, itu solusi dan kalau begitu damai. Karena selama ini ketika Palestina Al-Quds berada dalam kekuasaan kaum muslimin, nggak ada masalah, tenang-tenang aja. Anda mau ibadah. Ini sama seperti ketika Erdogan ingin mengalih fungsikan Hagia Sophia menjadi masjid. Kan banyak yang nolak dari awal-awal. Khawatir non-muslim nggak bisa masuk lagi. Enggak, sekarang Hagia Sophia itu malah bebas. Jadi Hagia Sophia itu sebelum menjadi masjid, mana kita bayar ke situ karena di museum. Sekarang free, gratis, siapapun boleh masuk. Tentu ada batasan tempat sholat gitu ya. Nah, jadi Palestina nanti teman-teman sekalian ya, kalau berada dalam kawasan kaum muslim dia nggak khawatir. Indonesia siapapun bisa masuk dan kita usulkan ke pemerintahan jangan ada visa berbayar. Kalau sekarang kan ada beberapa ustadz yang bawa jamaah pengen masuk ke Al-Quds. Jamaahnya masuk dia enggak. Tertahan di Yordan. Nah, ini kan nggak benar ya, ketika Al-Quds itu dikuasai oleh mereka. Betul. Karena kalau misalnya masuk Al-Quds harus pakai visa Israel. Ya, karena legalitasnya kan mereka yang pegang. Iya, betul. Karena nggak ada visa Palestina ya, karena secara geografis itu berada dalam kekuasaan mereka. Walaupun dalam geografis harusnya termasuk dalam wilayah Palestina. Iya. Artinya sebenarnya gini, Sat ya. Harusnya orang-orang yang punya pendapat tadi, Sat. Hijrah aja yang kadang-kadang mengambil fatwanya mengarah ke katanya mengarah ke Saudi. Padahal kan harusnya mereka berterima kasih sama orang-orang yang bertahan di Palestina. Karena dengan kayak gitu kan artinya Israel ini jadi tertahan gitu loh, Sat. Iya. Dia merencanakan eskalasi yang lebih besar untuk jadi tertahan. Jadi tertahan karena orang-orang yang masih bertahan di Palestina ini kan. Betul ya. Nah, yang lucu lagi adalah mereka yang menyarankan hijrah itu dalilnya dulu Nabi juga hijrah ke era Makkah ya. Dan Nabi nggak ngelawan gitu ya. Nabi ditempelin, Nabi diudahin. Nabi nggak ngelawan, malah hijrah. Nah, jadi contohnya itu. Saya kira ini fatal. Pertama, ada dua fatalnya. Pertama, beda antara kafir Quraisy dengan Zionis. Kafir Quraisy, Abu Jahal CS, itu tanah mereka. Makkah itu tanah mereka. Nggak mungkin kita usir gitu orang tanah mereka gitu kan. Ya, itu satu. Yang kedua, mengapa Nabi tidak melawan? Para sahabat diam saja. Karena syariat jihad itu belum turun. Syariat jihad itu turun ketika Nabi sudah pergi ke Madinah. Jelang perang Badar, ultinalil itu kan, diizinkan kepada kaum muslim untuk nyekotalu untuk memerangi itu. Di Makkah nggak ada, makanya tidak ada satupun perang di Mekah karena belum diizinkan. Bukan masalah takut nggak takut ini. Nah, jadi beda konteks. Jadi lucu kalau ada yang mengkiaskan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, Nabi pernah hijrah ke Taif, kemudian ke Mekah, ke Madinah, dikasihkan dengan kaum muslimin di Palestina harus hijrah. Wah, ini mungkin harus ikut kelas online Sirah Nabawiyah kan ya, biar agak paham, atau dengan ustaz lain mungkin ya. Harusnya kan gini, Sat. Kalau gitu pas Madinah kalau dengan dalil kayak gitu ya, pas Madinah diserang, apakah Nabi harus hijrah juga? Kan enggak kan? Enggak. Nabi yang bertahan kan? Iya, untung orang yang berpikir seperti ini muncul sekarang. Coba kalau muncul di era penjajahan Belanda dulu, kita nggak pernah mereka. Dijajah pergi. Kapan mereka? Satu. Ada yang koni juga. Hamas itu atau pejuang Palestina itu secara umum nggak tahu diri. Maksudnya apa? Udah tahu Israel itu kuat, nggak bisa dikalahin. Berani juga ngelawan. Untung orang seperti ini berpikir muncul sekarang. Coba kalau di zamannya Bung Tomo segala macam. Dulu Belanda sudah pakai meriam, pistol. Kita pakai apa? Pemperuncing gitu kan. Itu kalau ngadepin Belanda, dia nggak berpikir bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan. Jadi betapa banyak pasukan yang sedikit itu bisa mengalahkan yang besar. Baca Sirah Nabawiyah. Hampir semua perang itu ya sedikit. Jadi kalau dalam perang Badar itu 313 melawan 1.000 orang lebih dan menang. Artinya 1/3 tuh. Nah sekarang 5.000 rakyat Gaza melawan 5 juta rakyat melawan 9 juta. Ini belum separoh. Masih logis banget menang gitu kan. Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.
Jadi dengan logika ini, ya, dengan logika bahwa Israel itu kalau ditinggalkan dunia Barat mereka nggak punya kekuatan apa-apa, ya, mereka berperang dengan tentara yang punya mental penakut, gimana nggak penakut? Saya udah duga kemarin, ketika mereka mengancam, kami akan luluh lantakkan Gaza lewat darat. Saya dalam hati, saya pengen lihat, benar nggak? Sampai sekarang nggak? Nggak jadi. Ya qadarullah juga mereka Tel Aviv kan banjir segala macam. Ini juga tentara Allah juga. Tentara Allah yang sempurna. Dan luar biasa orang Gaza apa? Ayo welcome, kami terima. Kami akan jadikan Gaza ini sebagai kuburan Israel.